Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bung? Barusan, saya dan Tuan Syahrir mendengar dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti kita semua dalam kondisi penuh kekuatan. Benar, demikian. Kali ini saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Keadaan kali ini kita manfaatkan untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda wajib untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan yang berkaitan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakannya lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta untuk angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa saudara kemari? Mari masuk. Begini, Bung. Tadi siang, saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC di London, Bandung. Maka dari itu, kami semua mengadakan rapat dan hasilnya adalah kami setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Darwis memang benar. Namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan dipikirkan terlebih dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta harus memutuskan hubungan yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu, kami kemari mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Jadi apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan para golongan muda karena hal itu sangat mendesak dan terburu-buru. Enggak, sebaiknya kita jangan terlalu gegabah dalam mengambil putusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945, kita akan mengadakan sidang PPKI untuk membahas proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat di Asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Chudanco Singgih, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu dengan Bung Hatta dan Insinyur Soekarno, sepertinya golongan tua tidak akan mau meskipun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mencari jalan keluar kita sendiri. Benar sekali, ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta ini dengan tujuan untuk menjatuhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota Kawedanan di Karawang dan tepatnya merupakan markas PETA di bawah Sudarso Subeno dan letaknya di bawah komando PETA di Purwakarta dan mempunyai hubungan erat dengan Daidan PETA di Jakarta? Para pemuda pun mensetujui ide Chudanco Singgih tersebut.
tepat pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanso Singgi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini sebelumnya, maaf kami membawa saudara sekalian ke sini secara paksa. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan negara Indonesia. Benar, Bung. Mohon dipertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Sukarni dan Bung Saleh. Kami tahu para golongan muda sudah tidak sabar, tapi semua butuh waktu. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudanso Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dengan segera setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta sebelumnya. Terima kasih banyak, Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara menuju ke Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maida. Di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Aisyah Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa Saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maida. Di sana sudah ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk pergi ke kediaman Laksamana Maida? Saudara Soekarni benar, kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maida terlebih dahulu. Bukan begitu Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan kemetai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat Anda datang dan ikut berunding. Minimal wakil dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksana Maida tersebut. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Apakah Anda semua setuju? Setuju.
Sohibdi, tolong kau bacakan naskah ini. Baik, Bung. Jadi, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17, dan sehari semalam umat muslim melaksanakan ibadah sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong kalian siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Kamera, jangan kamera. Apakah kalian Belum. Muda wajib menolak bentuk segala hadiah. Yang dikatakan Bung Darus memang benar. Setelah menemui Bung Hatta dan Bung Soekarno lebih dahulu untuk memakai rumah laksana Untuk mencapai kemerdekaan. Apa juga?